Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah lama ini dibawakan oleh Pendeta Chris Muntu. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 3 September tahun 2003. Khotbah ini sudah berumur 20 tahun, namun firman Tuhan selalu baru, dan tidak pernah usang. Ayat nats khotbah diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 14-21. Tema khotbah kali ini bisa dibagi menjadi 3 bagian: Laskar Kristus, peperangan rohani, dan perlengkapan kuasa. Tema pada kali ini tentang perlengkapan kuasa. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe, dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2023. Shalom, puji Tuhan, kita jumpa selalu karena Tuhan, amin. Puji Tuhan, baik, ini tugas ke-8 namun peribadatan yang ke-10. Jadi kalau saya perhatikan sudah ada 9 tema yang kita bicarakan selama ini. Namun dari 9, ternyata 5 diantaranya belum sempat usai. Jadi saya ingin menyelesaikan 1 dari antara yang 5 tadi. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga yang ke-21. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan. Nah, perhatian kita bermula dari ayat yang ke-17, dikatakan demikian. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah, kapankah masa yang dimaksudkan? Setelah kita mengamati tanda zaman dan nubuat yang hampir genap secara menyeluruh pada masa ini, maka kita boleh simpulkan bahwa masa yang dimaksudkan tak lain tak bukan adalah masa kita, di mana kita ada saat sekarang ini. Betul saudaraku? Memang belum pernah ada semacam pertemuan akbar, namun saya melihat bahwa gereja Tuhan secara menyeluruh sudah mencapai kesepakatan. Kita sudah berada di akhir zaman, kita sudah berada di satu masa menjelang kedatangan Tuhan. Betul saudaraku? Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa pada hari-hari terakhir akan dicurahkan roh Allah besar-besaran. Nah, bagian ini seringkali disimpulkan sebagai hujan akhir. Harap sekali memang setiap saudara yang hadir malam hari ini merupakan target dari pencurahan roh Allah besar-besaran. Harap sekali bahwa kita yang hadir di sini merupakan orang Kristen yang akan menerima pengurapan, menerima perlengkapan kuasa, sehingga hidupnya sangat memuliakan Tuhan. Amin, saudara.
Memang ada dampak ketika roh Allah dicurahkan secara besar-besaran. Nah, dari pihak saya setidaknya ada 3 tema yang bisa saya bicarakan. Ya, setiap hamba Tuhan punya sudut pandang. Kalau bagian ini saya diminta untuk mengupasnya secara keseluruhan, maka dari pihak saya ingin membicarakan 3 hal. Yang pertama, Laskar Kristus. Yang kedua, peperangan rohani. Yang ketiga, perlengkapan kuasa. Namun tidak mungkin dalam sekali pertemuan kita membicarakan 3 bagian besar tadi. Nah, untuk melengkapi bagian yang sudah pernah dikhotbahkan, saya akan bicara yang ketiga saja, hal perlengkapan kuasa. Ya, Tuhan memperlengkapi gereja Tuhan dengan kuasanya. Ada 4 kuasa yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Yang keempat bahkan sudah dibicarakan pada Mei dan Juni. Oke, apa saja kuasa yang Allah sediakan dalam kekristenan? Matius 28 ini merupakan kuasa yang pertama. Mari temukan Matius 28 pada ayat 18 hingga yang ke-20. 18 terlebih dahulu berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat ini menggambarkan betapa dahsyatnya kemenangan Tuhan, dan saya bersyukur Tuhan menang tidak semata bagi dirinya, namun juga bagi kita semua. Betul saudaraku? Betul? Haleluya. Tuhan tidak menang semata bagi dirinya. Kemenangan Tuhan ternyata disediakan bagi kita umat percaya. Di sini digambarkan betapa dahsyat kemenangan tadi. Sehingga kuasa baik di sorga pun di bumi ada dalam tangan Tuhan. Nah, kuasa ini dalam bahasa asli tertulis exousia. Exousia bisa diterjemahkan sebagai harisma. Exousia bisa diterjemahkan sebagai wibawa ilahi. Exousia juga bisa diterjemahkan kuasa Allah. Apapun terjemahan atau definisi, yang jelas inilah kuasa yang Allah berikan ketika kita percaya dalam namanya, dan ini turun secara otomatis. Lihat Yohanes 1 ayat 12, di situ dikatakan diberi kuasa ketika kita percaya dalam namanya. Kita baca dulu ya, Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ini ayat cukup populer memang. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang, tidak ada pengecualian, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ternyata kuasa ini turun secara otomatis. Catatan kecilnya adalah percaya dalam namanya. Pokoknya ketika kita percaya Tuhan, secara otomatis exousia ada dalam diri kita masing-masing. Amin. Anda percaya dalam nama Yesus? Pada saat yang sama kuasa itu melekat pada diri saudara. Cuma sayangnya sebagian Kristen tidak menyadari, sebagian Kristen lain menyadari namun sayang tidak memanfaatkan. Bahkan cenderung mencampakkan perlengkapan kuasa yang pertama. Padahal exousia ini merupakan kuasa memang otomatis, namun membedakan kita. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan dengan orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan. Mestinya ketika kita bergaul di tengah masyarakat, mestinya bisa dibedakan. Yang ini Kristen, yang itu bukan. Nah, coba lihat ketika Anda berada dalam pergaulan. Kira-kira Anda kehadirannya bisa dibedakan? Bisa? Sungguh? Orang bisa baca, yang ini Kristen. Ada tandanya. Ada harisma. Ada kewibawa Allah, ada kuasa yang terpancar dari kehidupannya. Harap sekali kita memang bisa dibedakan, karena dalam kenyataan kekristenan itu tampil beda. Ada exousia di dalamnya. Amin saudaraku. Ini kuasa, saya boleh bilang tidak ada syarat. Ini kuasa secara otomatis hadir. Kalau Anda tetap mempertanyakan masa ia tanpa syarat, kalau tetap dipertanyakan cukup percaya dalam namanya, cukup itu saja. Betul? Kuasa yang lain nanti lebih rumit persyaratan yang diajukan saudaraku. Kalau yang pertama pokoknya percaya dalam namanya, ini baru kuasa yang pertama. Tapi saya melihat baru yang pertama tapi dampaknya luar biasa. Baru kuasa yang pertama kerajaan gelap sudah tergoncang karenanya. Saya berikan sisipan kesaksian. Saya kadang hati-hati kalau soal kesaksian, takut double saudaraku ya. Tadi saya cek melalui Pak Sin. Sebab Pak Sin saya lihat banyak ayat yang beliau hafal saudaraku, sementara mendengarkan sabda firman sudah lewat bulan pun masih tetap ingat. Itu luar biasa.
Satu ketika saya ada tugas di sebuah organisasi gereja, saya tidak akan sebut nama karena sebagian sudah tergabung di dalamnya. Jadi etika pelayanan memang begitu ya saudaraku ya. Jadi ada sebuah acara KKR tengah minggu. Ini merupakan kebaktian tengah minggu ya. Dihadiri oleh kurang lebih 800. Saya bisa memastikan karena saya dekat dengan para pengurus gereja tadi, dan Anda lihat, saya nggak lihat di sini sih, Anda lihat beberapa aktivitas gereja itu penerima tamu suka tangan kanan salam jemaat, tangan kiri pakai ceklek-ceklek. Ada hitungan loh saudaraku, tangan sini tit, salam, sini tit, salam, tit. Pokoknya ketika saya sempat ke belakang ngobrol sama pengurus, saya lihat penerima tamu di tangannya 746. Ya, sesudah itu masih ada rombongan lain hadir. Jadi saya perkirakan 800 jemaat hadir di sana. Ketika pujian penyembahan berlangsung, memang tidak ada keistimewaan, artinya biasa seperti pada umumnya begitu ya. Setelah kurang lebih, ini hanya hitungan perkiraan saja, mungkin menit ke-11 atau menit ke-12, tiba-tiba sementara khotbah diberitakan, satu di antara jemaat manifestasi. Anda tahu manifestasi? Saya mudahkan, kesurupan. Saya bikin gampang saja, manifestasi itu kesurupan gitu aja lah ya, supaya gampang. Nah saudara kasih dalam Tuhan, nah gereja setempat tidak terlampau paham tentang deliverance ministry, tentang pelayanan pelepasan. Jadi begitu ada satu di antaranya manifestasi, kesurupan, tentu sebuah kegemparan terjadi di sana saudaraku. Bayangkan 800 jemaat. Saya nggak tahu ini hadir berapa nih? Ada 800? Berapa? 600? Ya pokoknya waktu itu 800 jiwa yang hadir ya. Anda bisa bayangkan, ini aja belum sampai 800 ya. Belum ya. 800, satu di antaranya manifestasi dan tiba-tiba dia ngamuk di tengah jemaat sampai dia terbanting dari kursi saudaraku, dan orang sekitar langsung nyingkir. Nah tentu saya agak terganggu untuk melanjutkan khotbah. Kenapa? Saya teriak, dia teriak, jadi dua yang khotbah. Di mimbar saya, di tengah jemaat dia saudaraku. Saya teriak, dia teriak, saya teriak, dia teriak. Akhirnya karena saya merasa terganggu, jadi saya umumkan, tolong majelis, aktivis, bantulah saya. Bagaimana cara? Pindahkan dulu kekasih ini ke pastori atau kemana lah. Pokoknya nanti setelah saya khotbah saya akan tangani dia. Saya tunggu cukup lama, ternyata tidak satupun yang menolong saya saudaraku. Karena tidak ada pertolongan, saya turun dari mimbar sembari berkata, saya permisi sebentar, nanti akan saya kembali lagi. Saya turun dari mimbar, saya pegang orang tadi, kemudian saya bawa ke pastori. Di samping kanan mimbar ada pintu seperti itu, arahnya pastori. Oke, kemudian di belakang sana saya temukan 4 bapak, 4 pria pokoknya gagah-gagah saudaraku ya. Dan 4 pria ini saya titipin, tolong jaga sampai saya kembali, nanti saya akan layani dia. Jadi saya masuk lagi ke mimbar, ke ruangan, saya ke mimbar, kemudian lanjutkan khotbah. Sementara khotbah beberapa menit berlangsung, 4 pria yang saya berikan kepercayaan, gak lama lagi duduk di antara jemaat. Saya kan gak mungkin tanya dari mimbar, lu tadi saya percayakan taruh di mana? Kan gak mungkin saya begitu caranya di tengah 800 orang saudaraku ya. Jadi saya khotbah, saya lanjutkan, saya putusin aja tuh, gak mau tahu lagi deh, pokoknya urusan nanti. Nanti saya baru tahu ternyata orang tadi dimasukkan ke gudang, digembok rapat-rapat. Nanti baru tahu ya. Jadi saya nggak tahu itu, saya hapus saja di kepala saya. Sebab orang kesurupan tidak boleh tinggal sembarangan saudaraku, tidak boleh asal-asalan. Jadi saya terganggu tapi saya hapus saja. Pokoknya khotbah lanjut lagi. Oke. Setelah selesai khotbah, karena ini KKR, jadi altar call. Maju ke depan, banyak orang sampai memenuhi bagian depan saudaraku. Kemudian saya doakan satu persatu. Nah baru separuh saya doakan, karena keringetan, kalau semangat kan kadang gemrobyos saudaraku ya. Nah saya ke mimbar cuma mau ngelap keringat, ternyata sudah ada surat di sana, Pak Kris tolong sampai doa berkat. Loh gimana sih ini? Ini altar call belum beres, sudah ada pesanan baru lagi nih. Oke, nggak apa-apa, saya percepat saja, doakan satu-satu, kemudian saya minta segera kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, langsung saya ajak satu lagu, naik berdiri semua, kemudian doa berkat. Setelah amin, saya langsung bilang, maaf saya tidak salaman saudaraku. Dan aktivis majelis yang salaman terbatas, jangan semuanya. Terbatas, seperlunya, selebihnya ikut saya ke pastori untuk kita layani kekasih tadi.
Ya, jadi saya ke pastori dan yang ikut saya ternyata banyak. Anda bayangkan seat dari gedung tadi, tempat duduk itu daya tampung 1.500 sampai 1.600 plus balkon itu daya tampungnya segitu. Anda bisa bayangkan besar itu gereja, dan minggu 4 kali kebaktian. Jadi termasuk besar, betul? Betul? Besar nih gereja, saudaraku. Saya heran dari tadi saya minta tolong tidak ada yang muncul. Masa gereja segede itu nggak ada yang aktivis majelisnya? Begitu saya ke pastori ternyata banyak yang ikut saya. Cuma dalam hati, kenapa tadi nggak ada yang tolong saya ya? Oke, saya nggak pertanyakan. Pokoknya 4 pria tadi saya dekati dan saya tanya, mana yang saya titipkan tadi? Ada di gudang, Pak. Loh, kenapa di gudang? Nggak mau jawab. Satu pun nggak ada jawab, cuma saling toleh, nggak ada yang jawab. Oke, yang satu cari gembok kuncinya, dia buka. Setelah dia buka, itu gudang besar, saudaraku. Tapi hampir di posisi tengah gudang itu ada meja. Begitu saya masuk ke gudang, roh dalam dirinya itu kelihatan takut dan tingkah lakunya mirip ular, ya. Meliuk, dia pindah dari satu kaki meja ke kaki meja yang lain, ya. Jadi tadinya di sebelah meja sini. Begitu saya melangkah dekat, dia liatin terus meliuk begitu di kaki meja. Saya dekatin lagi, dia pindah ke kaki meja satu lagi. Kemudian dia terus bergeser ke kaki meja yang lain, ya. Kemudian saya bilang, ayo masuk, kita akan bikin lingkaran dan orang ini akan saya taruh di tengah. Mereka bukan segera masuk, dorong-dorongan. Kamu. Ayo masuk. Ternyata masuk memang. Tadi saya sudah bilang, bikin lingkaran, saya akan taruh tengah. Ternyata nggak bikin lingkaran, mereka kumpul di belakang saya. Ya. Terus saya pesan baru, tolong tutup pintu. Jadi nanti kalau ada pelayanan pelepasan, kegaduhan ruangan ini tidak mengganggu tetangga. Kadang ada lengkingan, ada macam-macam, ya. Oke. Kemudian mereka tutup tapi separuh, nggak ditutup penuh, saudaraku, hanya digeser begitu aja. Saya pikir orang-orang ini kayak nggak tahu bahasa Indonesia ini. Sudahlah, dah saya dekati saja orang tadi karena ini nggak semua yang saya anjurkan tidak dilaksanakan. Saya mau ambil orang ini, tinggal beberapa langkah ambil, roh dalam dirinya semakin takut dan tiba-tiba dia menjerit, ya! Dan ketika dia menjerit, ini majelis aktivis rebutan pintu, kubrak. Berani jadi majelis, berani jadi aktivis, tapi sayang tidak pernah menyadari dalam dirinya ada eksusia. Ini yang saya sedang ceritakan. Sebagian aktivis majelis tidak sadar dalam dirinya ada eksusia, ada harisma, ada wibawa Allah, ada kuasa yang menyertai. Sayang sekali. Dan ketika saya toleh, tinggal seorang tante. Saya panggil tante karena rambutnya sudah sebagian putih, saudaraku, ya. Jadi saya sempat nyeletuk salah juga. Tante enggak ikut lari, tante. Tahu-tahu si tante bilang, bro, saya tahu loh pelayanan model begini. Oh maaf tante, saya kehilangan. Tadi banyak teman, sekarang tinggal tante saja. Enggak apa-apa tante, 2 sehati Allah hadir. Amin tante. Amin bro. Wih, penampilan tante semangat muda. Ya, oke. Karena kami tinggal berdua, saya pesan tante tolong tutup saja. Kita akan masuk dalam peperangan rohani, tapi sebelum itu kita menyembah. Jadi si tante tutup, terus kami mulai penyembahan. Hayana makurusundia, haleluya. Henana dia makurusundia, makarakasa diando. Kami duet di gudang. Ya, glosolalia di gudang berdua sama si tante tadi, ya. Tapi karena tante ini penyembah, worshiper, ya. Jadi heran tuh, timing berhentinya tuh mungkin bedanya cuma 1-2 second. Tap gitu loh, saudaraku. Saya puas sekali. Begitu berhenti, tante itu berhenti langsung. Bisa pas berhentinya, oke. Terus saya bilang, tante siap ya, saya nggak akan pindahkan lagi tante. Oke, orang itu udah di pojok, saudaraku, di sudut ruangan. Saya udah nggak mau banyak ngobrol lagi. Aku tidak perlu tahu kau siapa dan seberapa tinggi kekuatan kekuasaanmu. Aku perintahkan sekarang, dalam nama Yesus, keluar. Begitu saya perintah keluar, tiba-tiba dia melengking lagi memang. Tapi muntah. Ya, pelayanan pelepasan tidak selalu muntah, tapi waktu itu memang muntah, saudaraku, ya. Dan saya bersyukur Tuhan tahu kelemahan saya. Apa kelemahan saya kalau pelepasan? Jijik. Apalagi lihat muntah model bubur Manado. Waduh. Segala belanjaan ada di sana, saudaraku. Wah, perut saya langsung muter.
Aduh, kalau saya nggak dapat pertolongan dari tante ini, wah, nggak lama lagi saya muntah. Susah dibedakan mana pendeta, mana jemaat. Susah dibedakan mana yang dilayani, mana yang melayani, kan susah, dua-duanya muntah. Yang satu muntah pelepasan, satu muntah jijik. Kalau dilihat kan sama-sama muntah, saudaraku. Ya, jadi begitu saya lihat muntah, aduh, saya langsung bilang, tante tolong saya. Sudah beres bro. Dia sudah siap dengan koran. Ini kalau Anda biasa pelayanan pemulihan ya. Koran untuk menutup, tisu gulung sudah siap banyak, dia lap semua kotoran. Kalau di jamah Tuhan 3 mata air keluar, air mata, air hidung, air mulut keluar semua. Ya, dia lap baik-baik di sana. Setelah dia lap beres, kemudian ibu ini bilang, sudah selesai bro, sudah rapi. Sebelum saya balik, saya tanya Roh Kudus sudah tuntas belum? Roh Kudus bilang masih banyak yang lain. Ah, masih banyak. Saya dekatin, hei, aku tahu banyak yang lain. Padahal Roh Kudus yang kasih tahu. Ya, aku perintahkan dalam nama Yesus keluar. Dia dibanting 3 dinding 3 lantai, saudaraku. Tiba-tiba dia berdiri kayak orang mabok, miring-miring begini, kaget-kaget jatuh dia. Puk! Tergolek-golek, tiba-tiba ke dinding. Puak! Mulai miring-miring gini, goyang-goyang, jatuh lagi. Puak! 3 kali dinding, 3 kali lantai. Dalam hitungan ini mestinya bisa retak, bisa gegar otak. Tapi kalau kita melayani bersama Roh Kudus, tidak luka sedikit pun. Amin saudaraku. Pokoknya proses ini jalan, ya, masih banyak lain yang kita kerjakan. Tapi yang pasti nggak lama kemudian orang ini dibebaskan dari berbagai keterikatan. Sudah lihat, peristiwa ini menunjukkan dalam diri kita ada eksusia. Sehingga kita bisa memerintahkan kerajaan gelap untuk aku perintahkan keluar dan keluar. Amin saudaraku. Amin. Dalam diri kita ada eksusia. Tapi sayang sebagian kekristenan tidak menyadari. Sehingga tidak menunjukkan power Tuhan. Tadi kan kita nyanyi tentang nyatakan kuasamu. Betapa dahsyatnya Tuhan. Betul tidak saudaraku? Like Father, like Son. Bapa kita maha kuasa. Mestinya kita juga punya kuasa. Seharusnya begitu kan? Amin. Sebab kalau kita tidak menunjukkan adanya kuasa, lalu mana pembuktian bahwa kita anak Tuhan? Mana pembuktiannya? Betul tidak? Nah, saya ingatkan jangan sampai berani majelis, berani aktivis, berani tapi tidak sadar dalam dirinya ada eksusia. Ini kuasa yang pertama yang Allah berikan. Dan ternyata tidak ada syarat, otomatis Allah beri. Amin. Oke. Kita lihat pada ayat yang ke-19, di sini kita melihat betapa Allah optimis dengan apa yang Dia berikan, ya. Ayat yang ke-19 berkata, karena itu, yang mana tadi? Itu tadi, eksusia. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Haleluya. Dari pihak Allah, optimis. Dengan perlengkapan ini, kita bisa pergi dan menenangkan segala bangsa untuk dimuridkan. Amin. Allah optimis, saudaraku. Allah tidak akan pernah mengutus tanpa memperlengkapi. Karena itu tadi, apa namanya? Eksusia, pergi jadikan segala bangsa murid. Artinya terjadi pelayanan lintas budaya. Lintas budaya, ya. Orang Manado bisa melayani orang Jawa bisa melayani orang Batak bisa melayani orang Chinese bisa melayani orang Irian dan seterusnya. Pelayanan lintas budaya. Jadikan segala bangsa. Amin saudaraku. Kita diberi kemampuan. Karena itu pergi. Nah, saya juga harus jelaskan tentang kata pergi, sebab kata pergi di sini ternyata bukan perintah. Ya, kalau dilihat dari bentuk katanya sepertinya perintah. Tidurlah, disuruh tidur. Makanlah, disuruh makan. Betul tidak? Pergilah, sepertinya disuruh pergi. Tapi setelah saya kembalikan ke bahasa Yunani, ternyata kata pergilah bukan perintah. Terjemahan kata pergilah adalah kemanapun engkau pergi dan atau dimanapun engkau berada. Kemanapun engkau pergi dan atau dimanapun engkau berada. Bisa membedakan enggak kata pergilah sebagai perintah dengan terjemahan yang kedua? Langsung contoh lebih mudah. Anda mahasiswa, kemana engkau biasa pergi? Kampus, di situ wilayah pelayanan. Anda karyawan, kemana engkau biasa pergi? Kantor, itu wilayah pelayanan. Kemana engkau pergi dan atau dimanapun engkau berada. Artinya aktivitas sehari-hari. Bukan diperintah pergi, saudaraku.
Ya, Allah tahu persis loh saudaraku, dan tahapannya jelas. Kalau Anda ingin terlibat dalam pelayanan, Tuhan secara bertahap menuntun kita. Ya, kita sudah punya wilayah pelayanan masing-masing. Wahai mahasiswa kampus, di situ engkau berada, itu wilayah pelayananmu. Wahai para pemimpin usaha, kantor, bisnis, perdagangan, itu wilayah pelayananmu. Amin, saudaraku. Engkau sudah beraktivitas seperti yang diminta Tuhan. Tuhan optimis. Karena itu tadi eksusia, pergi jadikan segala bangsa. Semua orang sekitar kita bisa kita petik, bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Saya bersyukur ketika saya temukan kebenaran ini. Sepertinya saya menantang Tuhan, hanya sepertinya, maaf ya, hanya sepertinya. Karena saya kemudian bilang begini, Tuhan, aku ingin pembuktian. Aku mau melangkah dan aku ingin melihat bahwa ada hasil, bahwa di dalam diriku eksusia memang ada. Dan saya bersyukur waktu itu saya sebenarnya baru saja PDM, artinya belum menggembalakan satu sidang. Tapi oleh kemurahan Tuhan, saya memenangkan 29 Buddhis dan 47 Ismail untuk saya membaptiskannya. Oleh kemurahan Tuhan, saya buktikan memang eksusia itu ada. Ingat saudaraku, kalau kita bicara eksusia, ini sebenarnya bicara personal approach. Bukan kita KKR, khotbah tentang keselamatan, kemudian tantang jiwa maju ke depan. Itu sih sapu rata, kira-kira siapa tahu ada jiwa baru, syukur-syukur kena. Tapi kalau eksusia ini personal approach. Jadi ini pendekatan yang bersifat pribadi. Kita share dengan dia, kita jelaskan Yesus sebagai Mesias, kita jelaskan bahwa keselamatan hanya dalam Kristus Tuhan. Dan bersyukur saya, ketika saya minta Tuhan membuktikan, maka jumlah tadi dipersembahkan kepada Tuhan. Asli, baru hasil pelayanan pribadi. Amin. Anda mau mencobanya? Halo? Anda mau membuktikan bahwa ada eksusia dalam diri kita? Mau coba? Coba buktikan sejak malam hari ini. Buktikan ada wibawa Allah. Buktikan ada harisma. Buktikan bahwa kita ini sudah diperlengkapi sehingga kita bisa melayani lintas budaya. Dan siapapun di sekitar kita, kita bisa petik jiwanya, kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Kita sedang berpacu dengan waktu loh saudaraku. Pertemuan terakhir kita di sini bicara tentang roh. Kita kembali ke kasih yang mula-mula. Jangan sampai kita tidak lakukan, sebab kita sedang dalam giliran saudaraku. Betul tidak? Kita sedang dalam giliran. Kalau kita sedang dilawat Tuhan dan kita tidak bergerak cepat, saya khawatir ketika beranjak maka kita tidak berbuat apa-apa. Mumpung kita sedang dapat kesempatan, mari kita bergerak secepat mungkin bagi Tuhan. Amin saudaraku. Dalam waktu yang sesingkat mungkin pun saya bisa menangkan jiwa bagi Tuhan. Saya buktikan bahwa eksusia ada dalam diri kita. Firman selalu berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kalau engkau merasa ada, engkau merasa bahwa di dalam dirinya kuasa itu ada, pasti menghasilkan sesuatu. Amin. Jadi mari kita buktikan sejak malam hari ini bahwa eksusia ada dalam diri kita masing-masing. Anda percaya ada eksusia dalam diri saudara? Amin. Tolong lambai tangan yang percaya. Sungguh? Oke. Anda angkat tangan dengan sepenuh hati kan ya? Oke. Dan Anda pasti akan lakukan dalam hidup saudara. Betul? Oke. Yang kedua, ada kuasa yang kedua yang Allah sertakan dalam kehidupan kita. Kisah para Rasul 1. Kisah para Rasul 1 pada ayat yang ke-8. Dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa, lagi-lagi kuasa. Kalau dalam bahasa Indonesia tertulis kuasa. Kalau dalam bahasa asli ternyata ada 4 macam kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa di sini ternyata dunamis, ya. Anda pernah dengar dinamit? Dari akar kata yang sama, ini sesuatu yang bisa meledak. Anda pernah dengar dinamika, rentak kehidupan?
rentak kehidupan orang Kristen itu progresif naik. Memang tidak sempurna. Yang sempurna hanya satu tokoh, Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Selebihnya nabi dan rasul pernah gagal. Betul tidak saudaraku? Kekristenan itu kalau ditarik grafik, dia akan progresif naik. Memang pernah gagal, tapi naik lebih tinggi. Memang pernah gagal, tapi dia naik lebih tinggi. Dia banyak belajar dari kegagalan sehingga iman disempurnakan. Betul? Nobody is perfect kecuali disempurnakan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Toh seorang pun yang sempurna kecuali Tuhan menyempurnakannya. Amin. Kalau Anda terus melangkah, Tuhan akan menyempurnakan. Nah, dunamis, kalau kita lihat dampaknya sekarang, beda sekali dengan eksusia. Tetapi kamu akan menerima dunamis kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Mana lebih luas dampaknya? Kalau eksusia, hidup kita sehari-hari. Kalau Anda mahasiswa, kampus wilayahmu. Kalau Anda karyawan, kantor wilayahmu. Tolong bandingkan dengan dunamis. Dunamis ternyata Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Mana lebih luas? Yang kedua ya, dunamis ya. Oke, dampaknya lebih luas. Kalau Anda bertumbuh, karena tadi engkau akan menerima kuasa, kalau dengan munculnya kalau, maka jelas ada syarat. Betul tidak? Anda mungkin bilang begini sama kekasih yang lain, kamu mau benda ini? Mau? Oke, saya beri. Kalau dengan Anda keluarkan kata kalau, berarti Anda meminta. Ada kriteria, ada syarat yang harus dipenuhi. Amin. Ketika Anda simak perikop tadi, ternyata yang diminta adalah pertumbuhan iman, kematangan rohani. Untuk yang kedua, enggak sembarang orang dapat, saudaraku. Makanya dalam khotbah bulan yang lalu, ketika kita bicara tentang kembali kekasih mula-mula, pada Yohanes pasal yang kedua, mari kita lihat saja lagi ya, ayat 23 dan 24, 23 dan 24, supaya kita selalu waspada pada bagian ini. Mengatakan begini, dan sementara ia Tuhan Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi 24, Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya. Tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Kenapa tidak dipercayakan? Berdasarkan pengenalan, ya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mengenal mereka semua. Pembicaraan kita bulan Juli, ternyata Yohanes pasal 1 membicarakan umat percaya, begitu geser pasal yang kedua, umat kepercayaan, umat yang diberikan perlengkapan kuasa. Sehingga tidak hanya mendapat kepastian selamat, namun diperlengkapi dan hidupnya penuh dengan kemenangan. Saya senang dalam proses pertumbuhan, ternyata Tuhan berikan perlengkapan kuasa yang kedua. Kalau kuasa pertama cukup percaya dalam namanya, tapi kalau sudah bicara kuasa yang kedua, Anda patut mengalami proses pertumbuhan sehingga bisa dipercaya. Amin. Dan ini membuat kekristenan penuh dengan kemuliaan, saudaraku. Karena dia ternyata warna hidupnya itu menang, 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 dan menang. Bahkan dalam Roma dikatakan lebih dari pemenang. Tidak mudah lagi dipengaruhi. Amin. Tidakkah Anda rindu mendapatkan kepercayaan yang datang dari Tuhan? Proses pertumbuhan iman harus terjadi dalam diri kita masing-masing. Sehingga kalau kita mengalami proses pertumbuhan, maka kuasa yang kedua yang disebut dunamis, Tuhan turunkan, Tuhan percayakan dalam diri kita masing-masing. Enggak semua orang Kristen bisa dipercaya ternyata. Karena jelas pembagiannya. Umat percaya awal ketika menjadi percaya kepada Tuhan, umat kepercayaan ketika proses pertumbuhan, umat mempelai yang akan terus menyatu dengan Tuhan. Itu Yohanes pasal yang ketiga. Ya. Nah, kita introspeksi. Kita bisa dipercaya enggak oleh Tuhan? Sebab kalau kita bisa dipercaya, punya harapan untuk menerima dunamis dalam hidup ini. Amin. Amin.
Memang mestinya saya bicara tentang proses pertumbuhan iman, tapi ini akan geser temanya. Tapi mari kita lihat ternyata harus ada pembuktian. Ya, Kisah para Rasul tadi ayat yang ke-8. Kita kembali dulu ke Kisah 1 ayat yang ke-8. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi, sampai ke ujung bumi. Saya selalu mengimani dan saya selalu mengaminkan bahwa firman tidak akan pernah gagal. Saya bersyukur ketika proses pertumbuhan terjadi, ternyata ini jadi kenyataan. Tadinya saya tidak sadari bahwa ini sudah jadi kenyataan. Di Jakarta, ini sudah tahun ke-20 saya jadi hamba Tuhan. Tahun-tahun awal saya jadi hamba Tuhan dikenal sebagai pendeta pedesaan, karena memang itu yang saya lakukan. Dari satu desa ke desa yang lain, dari transmigran ke transmigran yang lain, dari pulau satu pulau yang lain, pedalaman satu pedalaman yang lain. Oleh kemurahan Tuhan sekarang sudah 203 perjalanan oleh kemurahan Tuhan. Ya, haleluya, 203 perjalanan. Cukup padat saudaraku, memang tidak pakai bendera, tapi hasil karyanya cukup banyak. Nah, saudara salam Tuhan, setelah saya perhatikan proses pertumbuhan, saya lihat bahwa Tuhan kembali memberikan kepercayaan. Ternyata bukan desa ke desa, pergerakannya jadi kota ke kota juga terjadi. Tidak hanya kota ke kota, negeri ke negeri, bahkan benua ke benua. Setelah saya lihat sejarah pelayanan, ternyata sudah 4 benua. Tinggal 1 benua yang saya belum pergi, namanya benua Antartika. Nah, ini benua yang saya belum pergi saudaraku. Saya berharap satu ketika saya sampai juga, saja genap bahwa Tuhan mengutus kita sampai ke ujung bumi. Amin saudaraku. Ternyata bukan saja buat hamba Tuhan. Saya punya teman dulu sama-sama sekolah minggu, guru sekolah minggu. Ya, dia hanya salesman biasa kok. Tapi karena dia militan di dalam Tuhan, proses pertumbuhan dalam dirinya juga luar biasa. Ketika kami sama-sama masih kerja, saya juga waktu itu masih kerja. Kemudian sempat ke Bontang, Kalimantan Timur. Saya pernah saksi bahwa saya akuntan Bechtel International. Per 6 bulan saya cuti, dapat kesempatan cuti. Saya pulang ke Jakarta dan teman sekerja saya cari, ternyata tidak ada. Dan tidak ada yang tahu juga. Oke, saya hanya punya 2 minggu. Saya kerja lagi di Bontang. 6 bulan mendatang saya datang lagi ke Jakarta. Saya cari teman saya, tidak ada. Saya cari familinya. Akhirnya saya tahu. Ternyata teman saya itu sudah di Jerman. Oh ya, salesman sampai di Jerman. Wow. Oke. Saya kembali lagi ke Bontang. Ketika 6 bulan mendatang saya kembali, saya cari tahu lagi bagaimana beritanya teman saya, sahabat saya ini. Ternyata dia di Jerman sekian lama menjadi orang kepercayaan karena ini perusahaan raksasa. Dia punya tugas mengontrol cabang-cabang perusahaan dari satu negeri ke negeri yang lain. Dahsyat. Salesman saudaraku. Ternyata ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan memperlengkapi dengan dunamis. Salesman saja bisa mendunia. Amin. Halo. Kira-kira tugas saudara sudah sempat mendunia? Tuhan janjikan loh, Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi, go internasional. Bukankah indah? Firman punya kuasa dan pasti jadi kenyataan. Dengan catatan Anda bertumbuh dalam Tuhan. Betul saudaraku? Amin. Orang senang kalau sudah bicara mendunia, senang. Tapi ingat mulainya dari mana? Yerusalem. Yerusalem itu apa? Lingkungan terdekat. Yerusalem ternyata rumah tangga kita masing-masing. Amin. Tolong jawab, aslinya kita ada di luar rumah apa di dalam rumah? Dalam rumah ya. Kalau di luar rumah kadang orang bilang baik, belum tentu baik. Kalau dalam rumah orang bilang baik, pasti baik. Betul tak? Amin. Anda boleh kelihatan baik dalam pelayanan, dalam persekutuan, dalam gereja, tapi ketika dicek di rumah ternyata belum tentu seperti itu. Sudah beberapa kok yang dicek kok saudaraku. Ya, Anda boleh cek saya juga kapan-kapan ya, saudaraku. Ya, ada yang dicek, ada majelis yang sangat ideal dalam sebuah gereja, saya nggak sebut namanya. Oke. Kemudian dicek sama Inem, Tuan Joni kan Tuanmu ya.
Iya, aduh orangnya baik ya. Tuan Joni kan tuanmu. Iya, Tuan Joni baik orangnya ya. Tuan Joni, kamu kenapa sih? Tuan Joni tuan kamu kan? Iya, Tuan Joni itu baik. Tuan Joni, kamu kenapa sih Nam? Kamu bilang Tuan Joni baik? Iya, Tuan Joni itu Tarsan tahu? Ternyata Tuan Joni itu kalau di rumah biasa teriak, saudaraku. Inem, biasa teriak. Makanya Inem bilang Tarsan. Kalau ada apa-apa dikit teriak. Wah! Majelis di sini kan nggak suka teriakan ya. Kalau di gereja Shalom, haleluya, di rumah Tarsan. Bayangkan saudaraku, aslinya kita ada di dalam rumah. Kalau dalam rumah kita baik, di luar pasti baik. Betul tidak saudaraku? Saya sempat memang pelayanan padat luar biasa, namun sayang Yerusalem tergoncang. Saya dapat protes dari anak saya. Satu ketika anak saya bilang begini, "Papi, mau kemana papi?" "Papi mau ke Makassar." "Makassar lagi papi?" Orang lain diperhatikan, anak sendiri tidak. Anak perempuan saya tiba-tiba begitu. Saya kaget luar biasa saudaraku. Saya duduk, saya renungkan. Wah, kelihatannya ada kesalahan besar. Buat apa saya ke Nusantara keliling dari satu ke kota yang lain, tapi Yerusalem saya ternyata tergoncang saudaraku. Akhirnya saya koreksi semua pelayanan saya adakan masa transisi besar-besaran, saya batalkan banyak sekali pelayanan, saya mulai mengembalikan waktu saya lebih banyak di dalam rumah. Dan proses pemulihan pun terjadi. Setelah proses pemulihan terjadi, ternyata suasana pelayanan jadi lebih indah. Anak saya sekarang jauh lebih mengerti. Bayangkan dia jadi anak pendeta tapi tidak merasa beruntung. Mulanya begitu. Sekarang setelah saya lebih dahulukan Yerusalem kata Alkitab langkah pertama, Yerusalem, Yudea, Samaria, baru ujung bumi. Amin. Saya tidak bisa mengembangkan pelayanan waktu itu. Setelah saya pulihkan Yerusalem, ternyata berkembang. Yudea, Samaria, ujung bumi. Yerusalem itu basis pertahanan kita yang terkuat ada di Yerusalem. Kita melayani sedahsyat apapun tanpa pembenahan Yerusalem sia-sia. Betul? Saya ada 9 penjara yang sekarang saya tugas saudaraku. Salah satunya Cipinang. Dan saya terkejut. Di penjara Cipinang saya temukan 2 anak pendeta dari 2 keluarga pendeta, 3 anak majelis dari 3 keluarga majelis dalam kebaktian itu. Nah, ini bersamaan dengan protes anak saya. Begitu saya lihat 2 anak pendeta dari 2 keluarga pendeta, 3 anak majelis dari 3 keluarga majelis, saya diingatkan, buat apa kamu melayani kalau begini jadinya. Jadi sejak itu saya adakan perubahan besar-besaran. Sebagian anak rohaniawan bisa terikat narkoba. Kenapa? Karena mengalami kekosongan dalam dirinya. Setelah saya benahi, ternyata rumah tangga itu menjadi kekuatan yang paling dahsyat. Pendoa syafaat saya lapis pertama, istri dan anak-anak. Pendoa syafaat lapis kedua, ada sekelompok ibu, ada 12 ibu yang dipimpin oleh istri per hari Selasa berdoa khusus untuk pelayanan. Pendoa syafaat lapis ketiga, para calon pendeta yang saya bina. Ya, sebagai pendeta senior, kita periodik membina PDP, PDM. Satu ketika kita ajukan untuk menjadi pendeta senior. Jadi ada 3 lapis pertahanan. Pertahanan yang paling dalam, yang paling kuat, istri dan anak-anak. Amin. Anak saya suka tanya nih kalau pulang dari luar kota, "Papi, bagaimana pelayanan?" "Oh, bagus sayang." "Sukses papi." Dia kasih tos, dahsyat. Kadang-kadang dia kepengen dengar cerita dari papinya. "Apa aja papi yang terjadi?" "Sini sayang, kita duduk dulu, kita ngobrol." Dia kepengen dengar berita. Apalagi ketika saya laksanakan KKR besar di Madura. Wih, anak saya bangga, dia bisa cerita buat teman-teman, "Papiku KKR di Madura." Padahal KKR di Madura itu pertaruhan nyawa saudaraku. Dia bangga sekali cerita dengan teman-temannya.
Papi lo KKR di Madura, kayaknya ngerti bener loh saudaraku. Ngerti sekali dia saudaraku. Dan begitu dia tahu sukses, dia merasa dirinya terlibat. Dia punya peran dalam pelaksanaan KKR besar di sana. Itu pertahanan yang terbesar saudaraku. Dan masa kini, ini masa dimana kita harus betul-betul ditopang oleh keluarga. 3 minggu terakhir ini, HP saya serahkan ke istri. Kenapa? Karena sudah beberapa kali wanita muda ingin konseling. Padahal saya sudah bilang, konseling wanita sama istri saya. Saya cocoknya sama Pak Kris, sama istri saya nanti cocok juga. Kan terus begitu caranya. Saya bilang, sudah Mi, tuker aja HP-nya lah sudah. Di rumah pun saya sudah nggak mau angkat telepon. Asal angkat telepon, kan yang angkat pengerja pembantu. Asal wanita, telepon ibu. Saya mau konseling sama Pak Kris. Bapak bilang sama ibu saja. Aduh, ini zaman saudaraku. Sudah dibilang jangan sama saya, tetap saja ke saya. Ya, etika pelayanan mengatakan pria dengan pria, wanita dengan wanita. Amin. Kecuali kalau pelayanan global menyeluruh di depan sini nggak apa-apa. Tapi kalau pelayanan konseling cuma 4 mata, wah nanti malah main mata. Saudaraku, ya. Daripada yang begituan mah saya lebih baik menghindar saudaraku ya. Dan saya serahkan semuanya pada istri saya. Ya, sebab zaman sekarang kita harus jaga hidup ini. Amin. Kalau rindu dipakai Tuhan, jaga hidup ini. Tadi kan sudah dikatakan pengakuan iman, orang benar. Kalau dia berseru, Tuhan terlibat. Amin. Kalau kita tidak jaga kehidupan ini, bagaimana Tuhan terlibat? Kalau kita tidak jaga kekudusan, bagaimana Tuhan melawat? Sebab kekudusan itu tempat persemayaman, tempat di mana Tuhan beracara. Amin. Kuasa kedua disebut dunamis. Bagaimana kuasa itu bisa turun? Ketika kita bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Siapa yang rindu dipakai Tuhan mendunia, go internasional. Cuma beberapa tangan yang naik. Yang lain senang di Cirebon saja ya. Sudah nyaman di Cirebon ya. Ya. Saya setelah beberapa kali saya mesti melayani jauh. Sekarang akhirnya saya batasi saudaraku. Sebab pelayanan jauh itu saya rasa kelap-kelip sekarang. Semakin dekat dengan keluarga kalau saya pelayanan sendiri, aduh, istri anakku jarak 24 jam pakai jet lagi baru nyampe. Minta ampun jauhnya saudaraku. Jadi sekarang pelayanan luar negeri saya selalu hanya buka di masa liburan saja. Sebab kalau di masa tidak libur maka saya harus pergi sendiri. Dan kalau pergi sendiri maka saya kesepian di ujung sana saudaraku. Ya, sebab indah kalau kita dekat dengan Yerusalem. Amin. Anda merasa indah dekat dengan keluarga? Harap ya. Amin paling sepertiga ya. Selebihnya kumpulan orang terluka. Nggak mau amin sih. Saya tanya indah bersama keluarga, nggak mau amin. Berarti kumpulan orang terluka. Indah sama dia, sudah jelek hidup lagi. Sebagai bilang gitu. Sayang sekali kalau itu terjadi ya. Yerusalem itu pembuktian bahwa kita bertumbuh. Oke, yang ketiga, Ibrani 4. Pada ayat yang ke-12, Ibrani 4 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Ini bicara tentang kuasa firman. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun dan seterusnya. Bicara tentang kuasa firman dalam bahasa asli energo. Kuasa firman dalam bahasa Yunani ternyata energo. Guna apa energo? Energo gunanya adalah tidak hanya merawat eksusia dan dunamis, tapi mencemerlangkan eksusia dan dunamis. Ya, kalau Anda sering duduk di kaki Tuhan, membaca dan merenungkan firman, Anda akan dapat energo. Eksusia otomatis. Begitu Anda bertumbuh, dunamis pun serta.
Tapi kalau Anda tidak sering duduk di kaki Tuhan, lambat namun pasti eksusia dan dunamis akan hilang dari hidup saudara. Kalau Anda banyak membaca dan merenungkan firman, maka itu akan mencemerlangkan eksusia, akan membuat dunamis lebih dahsyat bekerja dalam diri kita. Kan tadi ada contoh kata dinamit, sesuatu yang bisa meledak. Ada potensi besar yang akan Tuhan nyatakan dalam diri saudara. Amin. Tapi ingat, itu datangnya dari Tuhan. Khotbah minggu kemarin saya buka diri di tengah jemaat. Ya, saya bilang buat mereka bahwa saya sebenarnya merasa sangat bodoh. Kenapa? Kebetulan mama saya ada buat saksi. Dari SD saya tuh kalau naik itu ternyata pas, artinya dikatrol. Percobaan, sekarang kan nggak ada naik percobaan ya. Zaman dulu ada naik percobaan. Dari TK ke SD 1 percobaan, 1 ke 2 percobaan, 2 ke 3 percobaan, percobaan terus saudaraku. Jadi hidup saya tuh stres dari masa kanak. Kenapa? Setelah besar baru ketahuan ternyata IQ saya hanya 104. Aduh, betapa pedihnya saya begitu saya melihat kenyataan bahwa IQ saya hanya 104 padahal standarnya 110. Lebih tertekan waktu SMA, teman-teman semua punya rancangan. Aku mau jadi insinyur, aku mau jadi dokter, aku mau jadi sarjana hukum dan seterusnya. Nah, saya merasa kapasitasnya lower punya. Jadi aduh, aku mau jadi apa ya? Dan saya tertekan saudaraku. Ya, tapi saya bersyukur kalau kita banyak di kaki Tuhan. Amin. Waktu itu saya studi double lagi. Pagi accounting, sore sospol. Karena melaksanakan 2 kehendak Papa mau saya jadi akuntan, diri saya sendiri, saya mau jadi politisi. Jadi 2 disiplin ilmu dalam periode yang sama. IQ 104, tapi bersama Tuhan 2 disiplin ilmu diselesaikan. Indah kan kalau kita selalu bersama Tuhan? Amin saudaraku. Amin. Kalau kita bersama Tuhan selalu ada pertolongan, ya. Ada kemampuan ekstra yang keluar dari dalam diri kita. Ya. Apalagi tugas yang serba padat sekarang dalam pelayanan saudaraku. Ini selesai, memang besok pagi saya harus berangkat. Kenapa? Karena ada seminar di Hotel Borobudur. Dan sampai malam harus diselesaikan. Rasa-rasanya nyaris tanpa break saudaraku. Nyaris tanpa berhenti. Ya. Di mobil harus siap itu untuk OHP, untuk segala macam kalau dibutuhkan dalam bentuk ceramah, seminar. Nyaris tanpa break. Dengan IQ 104 yang pas-pasan, terus terang kadang tertekan juga. Tapi setelah sadar bersama Tuhan, maka perkara besar pun terjadi. Maka itu yang saya imani. Gimana caranya mempertahankan suasana tadi? Banyak di kaki Tuhan. Banyak membaca dan merenungkan firman. Tuhan berikan kemampuan ekstra. Di sini banyak anak muda. Anak muda, tidak akan kau rindu menyongsong masa depan yang dahsyat bersama Tuhan? Amin. Kalau engkau banyak di kaki Tuhan, maka pertolongan itu akan turun. Engkau boleh merasa bahwa engkau bodoh, boleh jadi karena IQ-nya tidak seberapa. Tapi kalau engkau banyak di kaki Tuhan, maka engkau akan diberikan kemampuan ekstra. Indah bukan saudaraku? Energo gunanya tidak hanya mempertahankan eksusia. Dia mencemerlangkan dunamis. Kalau Anda sering di kaki Tuhan dan Anda membaca merenungkan firman menerima energo, tidak heran kuasa keempat pun hadir. Kuasa keempat kita sudah bicarakan, Kratos. Anda masih ingat Kratos? Efesus 6. Nah, kita lihat Efesus 6. Efesus 6 ini merupakan kuasa yang keempat. Ya. Efesus 6 pada ayat yang ke-10 berkata, akhirnya, ya, setelah kita bicara eksusia, dunamis, energo, ini yang keempat. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, kuasa di sini ternyata Kratos. Ini kuasa yang Allah berikan dalam kehadirannya secara langsung. Kuasa yang Allah berikan dalam kehadirannya secara langsung. Dan kau temukan sumber dari segala sesuatu. Saya gambarkan sekali lagi. Misalkan saja ini mimbar pusat kekuatan dan kekuasaan. Hukumnya sampai kapanpun tidak akan pernah berubah.
Semakin dekat dengan pusat kekuatan dan kekuasaan, semakin dekat dengan fasilitas dan kemudahan. Betul enggak? Sekarang posisikan diri saudara sebagai pengusaha. Tempat saya berdiri, katakanlah posisi bupati. Kalau Anda bergaul dengan bupati sebagai pengusaha, ada manfaat enggak? Bisa ambil manfaat? Tentu. Saya mendekat. Bagaimana kalau Anda sebagai pengusaha bergaul dengan gubernur? Ada manfaat? Lebih besar kan dibanding bergaul dengan bupati? Betul tidak? Saya maju lagi. Bagaimana kalau Anda bergaul dekat dengan para menteri? Bisa ambil manfaat? Bisa? Pasti. Bagaimana kalau Anda bergaul dengan presiden? Dan sejarah konglomerasi Indonesia mengatakan, karena mereka dekat dengan pusat kekuatan dan kekuasaan, maka hadirlah para konglomerat Indonesia. Konglomerat Indonesia kan rata-rata dapat fasilitas dan kemudahan. Betul? Baca saja biografinya Prayogo Pangestu, Lim Sulyong, dan mereka akan menceritakannya. Dekat dengan penguasa dunia yang bersifat lokal saja ada manfaat, apalagi dekat dengan raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa. Amin, saudaraku. Hal ini terjadi